Halo sejawat teman-teman, eh, perawat dimanapun berada, atau sejawat nurse ya, kalau saya sapanya sejawat nurse kan. Mari kita kita galakkan panggilan nurse itu sebagai panggilan profesi kita sebagai perawat ya. Ya, jadi teman-teman, di channel DPW PPNI Bali, kami saat ini berkesempatan gitu ya, dalam momentum hari ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-52 yang mengusung tema perawat profesional sebagai modal ekonomi bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Kali ini kita akan mengisi salah satu perayaan HUT ini dengan pembicaraan gitu ya, pembicaraan dengan narasumber-narasumber yang sangat dedicated di bidangnya, yang mana kalau kita lihat indeks ekonomi gitu ya, pada kondisi ekonomi saat ini, sebagai seorang tenaga kesehatan atau perawat khususnya, itu nggak cuma dituntut sebagai seorang profesional kesehatan yang mumpuni di bidang kesehatan saja gitu ya, tapi kita juga harus dituntut sebagai seseorang yang adaptif dalam dunia transformasi digital kalau disebutnya sekarang gitu ya. Karena kita sebut saja di dunia kesehatan itu semua sudah bertransformasi ke arah digital, mulai dari medical recordnya yang sudah elektronik gitu ya, sampai telemedicine, bagaimana kita bisa berkonsultasi dengan tenaga medis itu hanya dengan platform digital gitu ya. Nah, perawat tidak boleh ketinggalan juga. Jadi saat ini kami berniatkan untuk mengangkat bagaimana teman-teman sejawat kita yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan ataupun perawat yang sudah mulai gitu ya, sudah mulai berkecimpung di dunia digital. Dunia digital yang dimaksud itu ada banyak ya, teman-teman sejawat nurse di manapun berada. Ada berbagai profesi yang mungkin kita pernah dengar gitu ya di dunia digital, misalnya gitu, content creator kah, medical virtual assistant kah gitu ya, atau seorang yang teknis seperti videographer, fotografer, editor, scriptwriter ya, digital agency dan sebagainya. Itu banyak sekali. Dan apakah itu hanya side hustle atau bisa suatu saat kita bisa switch job gitu sana gitu ya. Nah, kita akan ngobrol itu dengan dua talented speaker yang sudah hadir di studio kita juga gitu. Mungkin saya akan perkenalkan satu persatu ya, dimana kalau paling ujung kanan itu ada Nurse Reza, dimana dia ini adalah, kalau kita bilangnya dia aja ya Nurse ya, jadi kalau beliau itu kayak agak gimana gitu ya, karena kita kan perawat milenial gitu ya. Jadi Nurse Reza adalah seorang ER nurse atau emergency room nurse gitu ya, atau perawat UGD kalau bahasa lokalnya gitu ya, yang mana juga memiliki side hustle gitu ya, atau sebagai side jobnya adalah sebagai health wellness sport content creator gitu ya. Dan juga di sisi lain dia juga pernah mendapatkan sebuah award yang mungkin kita belum banyak tahu. Nah, nanti kita ulik bersama dia ya, yaitu adalah satu Indonesia Award, yang mana ternyata sebuah award sosial yang sangat menyentuh gitu ya. Nanti kita akan ulik bersama Nurse Reza. Nah, yang kedua di sebelah kirinya sudah hadir juga sejawat kita yang nan jauh di sana gitu ya, dari utara jauh, Bali Utara, yaitu Nurse Adi Rantawan. Sepertinya kalau di dunia keperawatan khususnya PPNI sudah nggak asing ya Nurse ya, karena di PPNI khususnya PPNI Buleleng itu sudah sering tampil juga kan, dan di DPW PPNI Bali juga sudah beberapa kali sering sebagai peserta lomba biasanya ya Nurse Adi, yang mana brandingnya Nurse Adi ini adalah seorang nurse terbang, sudah pasti gitu ya, perawat, dan juga side hustle-nya atau side job-nya
dia ini adalah seorang content creator juga, tapi fokus dalam beberapa platform khususnya gitu ya, TikTok ya. Kalau Nes Reza tadi itu lebih ke platform Instagram ya Nes ya. Kalau Nes Adi ini focusingnya di TikTok ya, growingnya. Lalu dia juga seorang business owner, teman-teman sejawat. Jadi memiliki sebuah brand yang bernama Tunjung Biru Caregiver gitu ya. Mungkin nanti kalau di search di sosial media pasti sudah ada, yang berfokus pada jasa caregiver ya, ya, betul sekali. Dan satu lagi yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita juga ya teman-teman sejawat semua, dia saat ini menjabat juga sebagai seorang manajer di sebuah klinik estetika ya, bisa dibilang di Bali Utara, yaitu atau NBC ya. Nanti mungkin akan di-spill oleh Nes Adi lebih lanjut ya, di sebagai seorang manajer klinik NBC klinik ya. Kalau sudah kenalan gitu kan, tapi itu kan baru di awal banget gitu ya, baru permukaan. Walaupun teman-teman di sini sudah sering melanglang buana gitu di sosial media, udah teman-teman di sosmed, di YouTube ataupun di manapun nanti, karena sering dipotong nanti Nes ya, ini akan diklip-klip videonya, entah nongolnya di TikTok, di IG gitu ya, atau di story WA. Kita perlu lebih jauh nih gitu kenalannya gitu kan. Boleh deh kasih masing-masing space waktu untuk mungkin spill tadi apa yang saya sudah perkenalkan itu, mungkin lebih didalami lagi perkenalannya gitu ya. Kita mulai dari Nes Reza aja deh dulu ya. Ya, kalau saya lupa juga nih menyampaikan kalau teman-teman kita berdua ini domisilinya di luar Denpasar kebetulan ya. Jadi kalau Nes Reza posisinya di Kelungkung ya, Nes Adi saya sudah spill tadi di Buleleng gitu ya. Oke, Nes Reza boleh dong ya perkenalan, ya seperti layaknya ngonten lah, kan udah biasa ngonten gitu kan. Ya silakan Mas Desa. Oke, wah ditungguin banget ya diundang sama PPNI. Makasih banyak ya sebelumnya buat DPW PPNI Bali udah undang aku, Reza. Kenalin, nama aku Nes Reza Riyadi Pragita, sarjana keperawatan. Aku biasanya dipanggil Nurse Eja atau Bang Eja. Bang Eja, oke. Gitu. Nah, biasa gitu, dan punya tagline perawat berhak bahagia dan juga runners and marathoners. Marathoners, ya. Oke, aku main jobnya kerja sebagai ER ya, ER nurse di RSUD Kabupaten Kelungkung. Cuma semenjak 2023 aku mulai coba terjun ke dunia content creator gitu. Jadi pertama viral FYP itu di TikTok dan juga di Instagram. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada pernah lihat video ada perawat nangis yang sempat viral, nah itu saya. Perawat nangisnya di Gojek ya. Nah itu saya. Itu masalahnya. Itu historinya pertama kali FYP-nya ya. Dan itu di TikTok juga? Di TikTok sama di Instagram. Sempat di-repost sama beberapa media nasional. Itu ternyata mereka juga bilang, oh ternyata kayak gini loh ternyata kehidupan seorang tenaga kesehatan gitu. Ternyata gitu. Oke, itu singkat cerita dari Nes Reza ya. Kalau nanti kita kenal lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut ke Nes Adi deh. Oke, kalau saya sendiri ya. Iya. Nah, kalau saya sendiri kayaknya mungkin untuk beberapa teman-teman sudah tidak asing ya. Karena memang platform yang saat ini memang digandrungi oleh anak muda itu TikTok ya. Yang saya memang sangat aktif di TikTok. Nah, mulai dari konten tentang perawat atau apapun itu, karena memang fokus concern saya adalah bagaimana istilahnya personal brandingnya. Jadi personal branding dari sisi perawatnya. Jadi tetap tidak meninggalkan sisi perawatnya. Betul. Jadi kalau saya itu di belahan bumi utara. Ya Bali ya. Utara, Kutub Utara ya. Di Buleleng itu sebenarnya mungkin
bagi sebagian orang itu adalah dikenal dengan content creator di bidang TikTok. Padahal sebenarnya saya sudah melanglang buana, bukan melanglang buana, saya sudah mencoba beberapa platform, mulai dari sebelum COVID. Jadi awalnya sekali kan sebelum COVID saya mulai konten di YouTube, podcast, kemudian saya sangat aktif membagikan informasi tentang COVID. Jadi itu asal muasalnya sehingga tertarik memang di dunia digital. Dan setelah menjalani proses itu, ternyata cuannya lumayan gitu. Nah setelah cuannya lumayan ya, jadi bergeser. Jadi side hustle-nya ke arah sana. Memang kalau business owner itu kan memang bagian dari jadi diri ya. Maksudnya saya perawat, saya harus bikin sesuatu yang memang di bidang perawat, yang memang menunjukkan itu ciri khas saya. Tapi di sisi yang lain, saya juga harus punya personal branding yang lain. Seperti yang kita akan bahas nanti adalah side hustle. Jadi gimana caranya dapetin cuan tambahan itu? Iya, itu sih sebenarnya. Selain aktualisasi diri, juga menghasilkan kan gitu ya, benar banget. Jadi itu sekelumit gitu ya profil dari narasumber kita, itu Mas Reza dan juga Mas Adi. Saya mau masuk ke pembahasan kita gitu ya, karena ini kita maunya sih lebih casual aja ya, lebih santai, cuma memang ada poin-poin yang harus kita bahas gitu ya. Kalau membahas terkait tadi cuan gitu kan, in this economy, kembali lagi ya seperti tema podcast kita kan, nurse creator gitu, in this economy gitu, gimana sih gitu kan, kira-kira menurut teman-teman berdua nih, mungkin dari Nes Adi deh dulu deh ya, perlu nggak seorang perawat atau profesional perawat atau mahasiswa keperawatan gitu ya, atau misalnya tenaga kesehatan lah secara luas, itu perlu punya side hustle nggak kira-kira? Saya rasa perlu ya. Mungkin saya harus garis bawahi ya. Jadi tidak semua nakes itu dalam posisi dengan pendapatan atau dalam kondisi di mana dia menerima gaji yang layak ya. Itu kan jadi masalah rahasia umum rahasia umum bahwa kita bekerja mungkin Reza sendiri tadi bekerja di emergency room itu rumitnya seperti apa, tapi yang kita lihat bayarannya juga ya dalam tanda kutip mungkin belum cukup lah untuk level kita yang milenial gitu ya. Tetapi kalau kita stuck di situ, kalau kita berfokus hanya pada masalah, ya kita nggak bisa. Jadi kita pengennya adalah semua teman-teman yang baik, teman-teman nakes lainnya, atau khususnya kita hari ini adalah ngomongin tentang perawat. Jadi jangan stuck di bidang itu aja. Jadi gimana caranya kita cari solusi, cari cuan di tempat yang lain, namanya side hustle gitu ya. Jadi pendapatan tambahan ini dari mana kita bisa dapetin? Nah, kita nggak bisa dapetin itu kalau kita nggak kasih personal branding kita. Gimana caranya orang tahu kita bisa A, B, C, dan D kalau kita nggak pernah ngomongin? Jadi cuman nunggu mereka cari tahu tentang kita, ya pertanyaannya siapa lu gitu kan. Nah kalau sekarang kita sudah personal branding, memanfaatkan media sosial, ya apapun bakatnya, nggak harus di digital media. Bahkan even teman saya ada yang memang dia pintar nari, dia perawat gitu, jadi dia nari dan lain-lain, orang tahu bakatnya, jadi side hustle-nya dari sana, nari gitu ya, atau jadi, buka les tari kan. Iya benar banget, jadi yang ngajar, kemudian kayak saya misalnya jadi dosen dan lain-lain. Jadi orang harus tahu dulu kita siapa, kita kasih personal brandingnya. Setelah mereka tahu, baru deh kita masuk gitu. Oh ya, saya lupa juga, Mas Adi sebenarnya tenaga pendidik juga ya? Iya. Di salah satu perguruan tinggi di Singaraja ya? Iya, kebetulan kita boleh nyebut brand nggak sih? Boleh. Ya. Jadi Alfa Prima itu kan ada di Denpasar, kemudian dia buka cabang di dua tempat, ada di Karangasem sama di Singaraja. Nah, kalau saya di Singaraja, jadi saya udah jadi dosen itu dari 2017. 2017 saya pertama kali itu mengikat kontrak dengan Alfa Prima Singaraja. Jadi saya di dosen administrasi rumah sakit, karena memang levelnya mereka adalah D1 dan D2. Oh, jadi dia tapi masih nyambung juga ya ilmunya ya administrasi. Dan memang leverage juga jadi ilmu pengetahuan, karena kan harus belajar. Iya betul. Belajar tentang manajerial, jadi nama juga ya. Jadi itu yang saya bilang, jadi side hustle itu akan muncul secara simultan dan kita wajib banget punya itu. Wajib banget ya. Tingkat kesejahteraan kita akan berpengaruh pada bagaimana kita mencari side hustle itu. Karena kalau kita berfokus pada masalahnya, kayaknya nggak selesai masalah itu. Betul sekali, saya setuju banget ya statementnya. Kalau kita fokusnya dengan sorry tuh sih kalau kita ngomongin di sini gitu ya. Iya. Jaspel, hormon,
ya udah gitu kan, kita di level yang bukan sebagai seorang pemegang kebijakan ya gitu. Itu yang bisa kita cari alternatifnya yang seperti tadi Mas tadi bilang gitu kan. Nah kalau Mas Reza gimana nih kira-kira pendapatnya? Kalau aku sih udah sih jelas, aku bakal bilang kalau setuju banget yang namanya perawat. Nggak cuma perawat ya, seluruh tenaga kesehatan ataupun juga mungkin mahasiswa ya, itu sebenarnya wajib banget punya side hustle itu. Apa sih dampaknya dan kenapa gitu loh saya harus punya gitu. Dan awal muasalnya itu adalah karena gini, perawat itu dituntut banyak hal, terutama kayak saya waktu di ARK, kita tuh dituntut harus humanis, harus ramah, harus cakep, hospitality, harus glowing, harus pokoknya nggak boleh jelek. Masa perawat itu jelek ya? Taruhannya review. Terus juga masa sih perawatnya maaf nggak grooming dan segala macam. Nah, grooming dan semua itu butuh apa sih? Pasti butuh yang namanya dana. Nah, itu salah satunya. Dan belum lagi kita sekarang itu mulai disaingin dengan negara lain. Wah, perawat di situ lebih pintar, perawat di negara lain terutama di ASEAN gitu kan ya, tetangga sebelah lebih ramah dan sebagainya. Nah, gimana sih caranya kan? Pasti kita harus upgrade ilmu. Contoh saya orangnya kan yang haus akan ilmu terus ya, jadi senang banget ikut kayak kelas-kelas gitu, ikut seminar dan segala macam, ke workshop. Nah itu pasti butuh dana, dan saya selalu berpikir bahwa nggak mungkin deh saya bertahan dengan industri ekonomi, terutama dengan gaji perawat ya, apalagi waktu itu pada saat itu saya adalah perawat honorer ya, perawat kontrak. Jadi bukan sebagai ASN. Mungkin kalau ASN mungkin udah mapan ya pada saat itu, tapi kalau misalnya kalau saya enggak, saya pada itu masih perawat honorer. Nah, akhirnya saya tuh mencoba, karena saya punya prinsip seperti ini, gimana sih caranya seorang perawat itu bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia kalau kebutuhan dasar manusianya si perawat itu tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu saya mulai coba cari side hustle ya. Awal sama ngamen-ngamen di klinik, tapi itu kecil banget dan itu tuh wasting time, banyak banget waktu, harus 6 jam, 8 jam gitu di rumah klien, atau itu 8 jam atau 6 jam di klinik gitu jaga, terus jaga lagi di rumah sakit gitu kan, dengan beban kerja yang cukup banyak. Akhirnya saya mencoba cari cara lain, yaitu dengan konten. Nah, mulai konten bener sih, itu makes my dream come true. Salah satunya saya tuh bisa keliling Indonesia itu tanpa saya harus bayar. Berkat konten tadi, personal branding dulu kan gitu. Ya, jadi berkat personal branding, saya juga sempat nih pergi ke mana mah? Kalau di Singaraja, Desa Les. Desa yang dapat anugerah desa wisata terbaik se-Indonesia. Itu di tahun 2024 ya, 2025 ya. Nah, itu saya diundang ke sana, itu nggak perlu bawa apa-apa, cukup bawa diri, semua sudah disiapin, hotel segala macam. Nah, itu salah satu bentuk dari side hustle itu, hasil benefitnya lah ya, dari yang udah lakuin. Selain brand masuk, kalau itu nanti kita spill ya. Jadi kita ngomongin dulu, karena tadi nyambungnya berdua kan sama tuh. Personal branding itu penting. Ya, personal branding itu penting. Sekali lagi, personal branding itu penting. Ya, kita selalu kampanyekan itu di dunia sosial media yang sudah sangat pesat seperti sekarang gitu kan. Siapa sih yang nggak perlu personal branding? Nggak ada, semua perlu. Karena setiap kita mau cuan lebih, kita mau penghasilan lebih, kita mau applying misalnya sesuatu untuk job atau kenapa, yang ditanya apa? Portofolio kan? Portofolio itu kan salah satu bentuk dari personal branding kan gitu ya. Cek aja di IG saya, cek aja di TikTok saya. Oh, TikToknya kosong kan, IG-nya kosong, yang privat. Nah itu kan. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman gitu ya, dari mungkin Reza sekarang gilirannya gitu kan, personal branding itu penting gitu kan. Cuma gimana sih kiat-kiatnya atau ceritanya gitu, Mas Reza, mungkin dulu ketika membangun personal branding di sosial media, kalau khususnya mungkin Mas Reza udah sempat growing akun TikTok dan juga IG, cuma sekarang lebih fokusnya di IG kan gitu ya, di Instagram. Kira-kira tips-tips membangun personal branding tanpa
melanggar kode etik profesi. Ya karena kembali lagi ya teman-teman sejawat kita adalah tenaga kesehatan, kita ada batasan-batasan, kita ada kode etik yang harus kita jaga. Jadi gimana sih tapi tetap sukses gitu loh, tetap bisa growing akunnya, tetap FYP. Nah itu kira-kira gimana? Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya personal branding itu kan tentang bagaimana kamu ingin dilihat oleh orang lain gitu loh, baik sekarang ataupun di masa depan nantinya. Nah kalau saya sendiri sih, saya emang pengennya itu dikenal sebagai perawat yang easy going, dan menginspirasi gitu. Nah makanya konten-konten saya kan tentang sport, tentang wellness, semua segala macam seperti itu. Nah yang saya pengen tekanin sama teman-teman itu, jangan jadikan kode etik ataupun istilahnya aturan yang ada itu sebagai hambatan sebenarnya. Tapi itu sebenarnya adalah ibarat kata kalau misalkan teman-teman mau jalan ya, itu adalah petanya, petunjuknya. Google Maps-nya lah kalau in this era gitu. In this era itu ada Google Maps gitu. Karena kenapa? Dia akan ngasih kamu arahan agar kamu bisa ngonten dengan aman. Tapi tetap menarik gitu loh. Makanya saya selalu bikin konten, walaupun konten saya tuh ibarat kata beberapa konten saya tuh yang lagi ngetrend sekarang deket jurang. Iya. Oke. Kontennya deket jurang. Oke. TTA ya. Itu. Tapi tetap saya pakai, saya selalu berpegangan pada pedoman kode etik gitu, karena kode etik ini yang akan memberikan rasa bisa aman gitu loh, baik di mata hukum gitu kan ya. Dan sekarang lagi apalagi ada undang-undang ITE dan segala macam itu, nah itu akan membantu untuk melindungi kita gitu sebenarnya sih. Yang penting menempatkan kode etik itu sebagai petunjuk sebenarnya ya, pedoman atau Google Maps. Kalau kita ngomongin ke audiens yang Gen Z, Gen Alpha, dan milenial, itu kita harus pakai bahasa mereka, kan gitu kan? Siap. Jadi kode etik itu bisa dianalogikan sebagai Google Maps-nya kita lah gitu ya, supaya bagaimana kita ngonten, baik itu personal branding ataupun branding brandnya kita dan sebagainya, tetap terarah dan juga terlindungi, kan gitu ya. Kalau Nes Adi sendiri, kiat-kiatnya gimana? Karena selama ini sih kalau Nes Adi saya lihat kalau tadi menyinggung tentang pinggir jurang gitu, kayaknya sih Nes Adi aman-aman aja ya. Saya kayak menghindari ya. Menghindari. Kalau saya mungkin gini ya, mungkin kita sama persepsinya bahwa kode etik itu bisa jadi kayak rambu-rambu kita. Dan memang saya adalah karakternya bukan yang menyerempet rambu-rambu itu. Paham. Jadi saya bikin konten itu targetnya sekali adalah personal branding saya itu adalah lebih ke multi talented. Jadi bagaimana saya mencoba banyak hal, mulai dari musik, mulai dari hal-hal manajerial, kemudian hal-hal klinikal dan hal lainnya. Jadi sehingga orang tahunya saya bisa banyak hal. Walaupun sebenarnya tahunya cuma setengah-setengah, tapi even ketika ada tawaran masuk dari hasil personal branding itu saya seriusin gitu. Nah gitu. Generalis versus spesialis. Nah, nanti kita bahas. Jadi kalau saya tuh lebih ke generalis ya. Generalis ya. Jadi kayak misalkan saya musik gitu misalkan ya. Jadi orang bisa musik ya ternyata perawat bisa. Yang juara juga kemarin ya. Iya. Jadi bikin lagu dan lain-lain. Jadi artinya personal branding itu bisa didapatkan seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita bisa dapat itu semua. Sebenarnya nggak bisa yang serta-merta langsung dapat gitu. Dan saya beruntung memang. Kebetulan saya juga kuliah di Denpasar, jadi ketemu relasinya juga cukup banyak. Kemudian relasi itu juga penting sehingga memunculkan ide untuk bagaimana kita tampil gitu ya. Jadi bagaimana kita tampil, kemudian ternyata entrepreneurship itu penting loh sebagai personal branding. Jadi dengan kita belajar entrepreneur, personal branding yang masuk, jadi tahu orang yang mau kemana. Jadi kalau kita mau bikin brand, gitu kan, kalau kita mau bikin usaha, kita udah dikenal nih, gitu kan? Enak banget jadinya. Flow-nya enak, dan juga kalau memilih jalan generalis itu ya harus punya tagline palu gada. Palu gada nggak sih, ya kan? Apa lu mau nggak ada, kan gitu. Ready aja kalau masuk. Kan kita udah personal branding nih di sosmed, terus nanti ada job ini, bisa gitu kan? Ambil aja dulu kan, gitu kan? Benar, siap. Dan
seru ya sebenarnya ya personal branding dan juga konten itu, dan mungkin kalau tadi terkait kode etik gitu kan, kita juga analisa juga kira-kira adik-adik kita, baik itu mahasiswa mungkin atau sejawat-sejawat kita nih yang baru mulai konten kan gitu ya. Kita kan perlu juga kasih semacam tips lah kan, atau analisa kita lah. Kira-kira mereka tuh mulai personal branding dan konten itu banyak salahnya juga kan. Kalau kategori salah itu perspektif teman-teman yang sudah mulai duluan. Kira-kira apa sih kesalahan yang paling sering teman-teman baik itu mahasiswa ataupun perawat profesional ketika mulai konten, sehingga akibatnya akun mereka nggak grow, personal brandingnya nggak sukses, nggak jadi orang tuh tahu jadi tentang dia gitu loh. Kira-kira apa nih kalau Nas Adi deh duluan kira-kira? Oke. Jadi gini ya, sebenarnya kita harus menentukan niche-nya kita apa. Oke, niche ya. Yang pertama, terus kemudian kita mesti punya identiti kita. Jadi banyak sekali teman-teman yang berusaha ingin menjadi content creator, tapi dia nggak tahu niche-nya mau dia bawa ke arah mana. Terus kemudian dia kalau misalnya kita mau jadi perawat yang punya side hustle, jangan ditinggalkan perawatnya. Itu kan identiti kita, tapi ditambahin, jadi di leverage istilahnya. Tapi kalau misalnya kita mau menghilangkan identitas perawat kita, ayo sekalian nggak usah branding jadi perawat ya. Jadi benar-benar branding di luar dari kehidupan perawat kita. Jadi misalkan kita mau keluar nih, kita mau leverage di bidang nari gitu, seni. Ya udah bilangin perawatnya, seninya aja ditembak terus sehingga orang kenal jadi seni kan. Sehingga di balik layar dia perawat loh, gini. Nah sehingga kita dapat dua side itu. Tapi kesalahan banyak orang yang mengonten pertama kali itu adalah niche-nya nggak tepat. Yang kedua adalah mungkin itu tadi cuman asal bikin. Ya itu pentingnya social agency kan. Pentingnya social agency akan diarahkan kapan dia harus bikin skripnya seperti apa, kemudian hooknya ada di mana, kemudian hal-hal itu akan sangat berimbas terhadap keberhasilan bikin konten. Jadi nggak cuma sekedar bikin, itu juga ada ilmunya kan gitu Pak. Dan itu ilmunya mahal, mesti ikut kursnya, mesti melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang, dan kalau memang tidak mau ribet ya boleh cari. Boleh sama dia. Jadi personal branding kan gitu kan. Promo juga kan harus. Kita bertiga ini kebetulan adalah perawat milenial yang harus berjibaku dengan set. Ada lebih banyak di situ. Iya. Nah, jangan bahas saya ya, kita bahas teman-teman. Oke. Kalau Nas Reza sendiri gimana? Kalau ngelihat teman-teman nih yang baru mulai konten misalnya, kan ada tuh yang burn out nih, aduh nggak usah deh lanjut konten gitu. Kalau dari aku sih tadi kurang setuju sih yang pas bilang bahwa apa sih tadi kalau mau kita tuh lepas gitu. Bukan yang setelah itu. Tadi bilangnya bahwa kalau kita itu kalau mau konten itu apa sih? Niche-nya harus jelas. Enggak, lagi. Tadi ada ilmunya. Nah, seperti gitu. Tadi sama posting aja gitu. Asal-asal posting. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau memulai gitu ya, nggak apa-apa, posting aja. Posting aja. Takut. Berani aja. Lebih ke frekuensi berarti kan gitu ya. Kalau saya dan juga mulai aja dulunya kan. Kalau saya sih lebih, karena saya anak Instagram banget ya. Jadi saya membaca algoritma dari saya tahun 2020 saya udah bisa belajar baca algoritma. Jadi ini simpelnya aja ya. Bagaimana sih kamu pertama benar kita harus mau tahu personal branding kita pengen seperti apa, bahwa saya pengen dikenal sebagai apa. Kalau memang mau dikenal sebagai seorang perawat gitu loh, perawat ya terus ayo konten tentang perawat, konsisten aja dulu. Ini ada tips yang saya dapatkan dari seorang influencer gitu ya, yang terkenal dengan tagline-nya tagline-nya kalau nggak salah yang saya masih ingat itu adalah tentang dia memerangi Mukondo. Nah, beliau ini adalah seorang influencer yang punya tagline bahwa pengen mengajak perempuan-perempuan untuk menjadi berdaya gitu. Nah, di situ saya ikut channelnya beliau. Di situ saya tahu bahwa ternyata emang kita harus bikin konten dulu. Bagaimana menarik
audiens dulu, sehingga kita bisa membentuk sebuah sistem dan komunitas gitu. Oh, audiens saya itu ternyata rata-rata akhirnya nakes. Karena pada awalnya saya viral, saya bikin konten itu secara tidak sengaja, yaitu saya nangis di Gojek, day one kerja sebagai nakes, terus setelah 7 tahun bekerja jadi nakes, saya ramah kayak gitu segala macam. Nah, ternyata mulai rame dan itu sampai jutaan yang nonton. Dan di situ saya mulai, oh ternyata gambaran dari personal branding saya sudah kebentuk. Jadi saya mulai bikin lagi. Ya akhirnya sudah kebentuk, mulai banyak followers yang masuk, insight-nya udah bagus, bahkan sampai visit ke Instagram saya itu ada 5 juta lebih, 5 juta visit ke akun Instagram saya. Nah di situ tuh sudah kebentuk kan. Nah setelah kebentuk, baru teman-teman mulai lagi untuk kreatif, mulai lagi untuk menggali lagi potensi apa sih gini. Nah kalau kayak saya kan lebih ke banyak ke daily life gitu. Saya ambil pengalaman di UGD yang saya kemas jadi lebih ringan gitu dan lebih lucu. Nah saya kontenin gitu. Contohnya kayak saya masih ingat banget ada namanya mohon maaf nih, Indomaret dengan view terindah yang di Kintamani. Itu saya tiru. Saya bikin nggak nyangka bisa melihat view UGD terindah di dunia. Ternyata bednya kosong semua. Dan itu rame itu kan relate banget gitu ya. Kalau menurut aku berani aja dulu, nanti akan datang kok silin, ada tiba-tiba ada yang nge-DM, Kak kita mau support nih baju brand masuk ya. Mulai udah tentu ya. Mungkin perbedaan pendapat yang tadi itu sebenarnya menurut saya sama aja gitu ya. Karena Nurse Reza bilang mulai aja dulu dan konsisten aja dulu posting kan gitu. Nah setelah kita konsisten posting juga pasti kan kita belajar kan, seperti yang susah dibilang, kita nggak mungkin yang udah sekedar aja gitu kan. Pasti konsistensi itu harus diikuti dengan technical yang tepat kan gitu, mempelajari algoritma tadi kan, script writingnya bagaimana kan, bagaimana konsep videografi juga, editing dan sebagainya, itu menjadi sebuah kesatuan kan. Nggak mungkin yang ya memang sih ada beberapa ya kita lihat di sosial media yang benar-benar effortless banget bikin konten tapi viral gitu ya. Cuma kan hoki ya lebih ke hoki. Dan kalau kita mau kasih anjuran gitu ke teman-teman, sepertinya sih bukan itu jalannya. Karena kan kembali lagi kita adalah seorang tenaga kesehatan yang profesional kan. Kita harus ya silakan kalau memang mau membranding diri dengan yang lain, tapi seperti tadi Sadi bilang, ya udah tinggalin aja profesi perawatnya sekalian, maksudnya dalam personal brandingnya. Tapi kalau mau dikombinasikan sebisa mungkin ya angkat juga lah kan. Seperti Sadi kan sering juga ngevlognya di rumah sakit, di klinik. Terus Nurse Reza apalagi kan lari aja pakai scrub kan gitu kan. Ya itu makanya saya selalu bilang ke teman-teman, nggak apa-apa kalau misalkan mau branding perawat sekalian kalau digabung udah nggak aja itu makanya ketemu niche dulu, habis itu perawatnya sebagai profesi ya jangan ditinggalkan. Karena ya kembali lagi visi kita kayak tadi kan, kita mendapati problem in this ekonomi gitu kan, terkait ekonomi hingga finansial, tapi kita nggak boleh fokus di sana gitu kan. Kita cari solusinya ya seperti ini kan gitu. Nah cuma memang kan ada tantangan ya kalau sebagai seorang konten kreator, pasti dong, khususnya bukan hanya kode etik tapi siapa sih yang nggak tahu netizen Indonesia kan, bagaimana pedasnya gitu kan. Nah saya pengen tahu juga dari teman-teman, kalau mungkin ya kalau Sadi karena kontennya lebih lurus gitu ya, cuma mungkin agak gini ya komennya harusnya. Tapi kalau Nurse Reza kan kadang ya pinggir jurang lah gitu kan. Saya nggak mau bahas kontennya di sini ya, disclaimer dulu teman-teman, jangan bahas kontennya di sini. Tapi bagaimana sih tipsnya Nurse Reza menghadapi komentar-komentar, bahkan mungkin DM, ataupun jangan sampai ya jiping sampai gitu, doxing, jangan sampai. Gimana sih kiat-kiatnya supaya tetap memposisikan diri walaupun kita mungkin bersuara kan, tujuannya kan bersuara kan,
tapi pasti akan ada hate speech di sana, pasti akan ada komentar-komentar yang buzzing lah bisa dibilang. Kira-kira kiat-kiatnya Nes Reza tuh menanggapi itu gimana? Selain memanfaatkan platform Instagram, komentarnya kan bisa difilter tuh. Nah, selain itu kira-kira dalam memanage mental health terutama kita bicara mental health di sini gitu loh. Kira-kira gimana? Kalau saya sih sesuai dengan tagline yang sering viral sekarang ya, yang waras aja. Yang waras. Intinya kacamata ya. Ya ini caranya adalah kita dari diri kita sendiri pertama. Kita menanggapi semua itu secara tenang aja. Kalau memang merasa itu mengganggu, kita ada namanya fasilitas blog. Iya. Blog aja gitu loh, apa blog terserah. Atau mau mungkin kalau teman-teman merasa ada hate speech gitu ya, karena saya dapat pengalaman lumayan buruk ya pada saat itu saya dihujat, hampir mirip dengan kasus kemarin yang dokter jantung dihujat sama netizen yang bilang, "Dok belajar lagi." Ya. Saya juga threads itu kemarin. Nah, itu saya juga sempat mengalami hal yang sama, dimana ketika pada saat itu saya membuat sebuah konten bahwa kenapa sih ibu-ibu itu harus menunggu suaminya dulu untuk cuma berobat. Gitu. Nunggu suaminya pulang dulu, atau mungkin nunggu malam, tengah malam, padahal kan jam malam itu adalah jam untuk anak-anak istirahat ya kan. Kalau di keperawatan kita mengenal kayak pola tidur dan segala macam gitu kan, harusnya kan udah dapat obat, diminumin dan segala macam, bisa istirahat. Di situ saya sempat dapat mengalami hujatan, perawatnya goblok, perawatnya ini, perawatnya itu, perawatnya tuh nggak tahu kalau misalkan anaknya gawat bla bla gini, emang nggak punya perasaan perawatnya dan segala macam. Jadi saya sempat dihujat seperti itu. Iya. Nah, caranya adalah kalau memang teman-teman butuh break sama sosial media, break aja dulu. Break ya. Iya, saya cuti dulu ya. Cuti konten dulu, atau cuti untuk ngelihat permainan segala macam gitu. Terus itu semuanya intinya pada diri kita sendiri. Kontrol, kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk suka sama kita, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu loh. Bagaimana merespon. Jadi ya udah, kalau misalkan ada seperti itu, ya udah kita tanggapi dengan bijak aja. Sewajarnya. Iya, kan kita punya kode etik tuh. Nah, itu yang selalu diingat gitu loh. Oh ya udah, nanti kita komennya yang edukasi, kasih paham. Kalau dia nggak paham, ya udah tinggalkan. Iya. Itu aja. Itu sih kalau sehat banget untuk buat apa kita berantem gitu kan? Ya kan? Toh juga nggak akan menghasilkan apapun gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini tips dari saya. Teman-teman mau maaf ya, ini tips dari saya. Salah satu cara buat teman-teman biar akunnya grow adalah memang memberikan ruang bagi head speech untuk berada di akun Anda. Oke, kita pelihara itu buzzer itu. Kita pelihara itu ya. Itu saya membahas tentang rokok. Rokok tuh bandel ya, bandel banget. Nah, terus rame banget. Jadinya sampai sekarang pun malah naik terus. Kontroversi yang bikin aksi ya. Iya, baiklah. Ujungnya tipsnya malah kayak gitu ya. Cuma ya mereka tetap artinya di satu sisi kita menjaga mental health dengan skip aja kalau emang gini, cuti aja dulu gitu kan. Tapi kalau secara algoritma gitu kan malah bisa bikin naik kan gitu ya. Kalau kita bertarung di kolom komentar ya makin rame, nanti yang kepo sama akun kita juga makin banyak kan. Kalau mereka merasa cocok mereka follow, kalau mereka nggak cocok mereka block kan gitu ya. Gitu ya kayaknya. Kalau Nes Adi gimana Nes? Kalau saya mungkin karena itu tadi ya, mungkin kita punya genre yang berbeda. Saya itu kan lebih yang benar-benar lurus lah ya. Maksudnya jadi yang benar-benar edukasi tapi standar lah, ya tidak sampai nabrak sana sini. Tidak memainkan emosi lah ya. Yes, karena saya punya pengalaman memang ketika sebelum COVID sempat bikin sesuatu yang ibaratnya benar-benar tekenin banget COVID ya, ternyata banyak banget kan head speech-nya. Jadi di situ ada punya titik bahwa saya nggak bisa gini nih, karena ternyata saya nggak cocok nih kalau bikin konten kayak gini. Karena saya bukan tipikal orang yang bisa menghadapi itu. Jadi ketimbang saya harus meneruskan, lebih baik saya adalah meredam diri saya. Jadi saya cari next ini apa yang bisa saya bikin sehingga saya tetap bisa jadi content creator, tetap dikenal tapi tidak menimbulkan hal-hal seperti itu.
Jadi itu secara saya. Tapi kalau memang benar ya, kalau ketika ada headset masuk itu bahkan sampai hari ini pun kadang konten yang lama itu masih muncul maksudnya masih komen lagi nih. Iya, masih komen lagi, makanya akhirnya itu juga membantu algoritma juga di satu sisi yang manfaat. Iya, makanya kalau saya tuh setiap tahun hampir ada hal baru yang saya bikin. Jadi kayak misalkan tahun lalu saya bikin apa, tahun ini saya fokus bahwa saya as a manager, terus habis itu slow livingnya adalah saya mulai jalan-jalan ke hotel, kemudian memanfaatkan punya tema konten. Iya, jadi setiap tahun tuh saya mikirin ngapain kita beda ya, karena tadi kembali lagi generalis itu ya, generalis itu. Karena itu menunjang ini juga, menunjang apa namanya bisnis ya, menunjang personal branding. Oke. Nah, ini mungkin yang menurut saya gitu kan, dan menurut teman-teman paling gong lah sebenarnya. Kan kita pakai istilah paling gong ya. Saya mau minta teman-teman ini nge-spill dong gitu kan. Karena kembali lagi kita ngomongin Resel tuh nggak munafik kan gitu ya. Kita ngomongin cuan kan gitu kan. Oke. Cuma kita mungkin membahasakannya lebih halus lah gitu ya. Kalau seperti Mas Reza itu kan kita juga sudah bisa lihat sendiri di galerinya di Instagram itu, di bio-nya gitu kan, sudah membrand diri sebagai BA of bla bla bla, bagian dari bla bla bla, brand-brand tertentu gitu kan. Nah, boleh dong di-spill. Nah kan, ini kan sebagai motivasi ke teman-teman. Iya kan. Mungkin kira-kira gitu kan, yang perlu disampaikan tuh cuma ini aja. Range-nya lah, range sama kalau mau endorse berapa? Cerita singkatnya gitu. Kalau red card di sini sepertinya kayaknya jangan deh ya. Iya dong. Nanti gininya aja biar audiens tahu, teman-teman tahu bahwa ternyata menghasilkan loh, gitu kan. Berapa kira-kira? Berapa? Kan berapa jadinya kan? Kalau ngomongin angka sih saya nggak mau, aku nggak mau speed. Brand apa aja? Nah gitu deh dulu. Kalau benefit yang sering aku dapetin itu adalah aku kerja sama beberapa brand. Contohnya kemarin untuk project sosial gitu, decluttering itu bareng sama Honda Fans Bali. Honda Fans Bali. Terus pemberdayaan perempuan itu perempuan, lingkungan, pendidikan dan anak-anak. Waktu itu aku dapat ininya dari Astra Group. Jadi nggak cuma Astra yang satu, ya Astra tuh banyak banget. Grup Astra tuh banyak banget. Jadi aku kerjasama sama semuanya. Itu Astra Group secara semua brandnya ya. Terutama yang Bali sampai sekarang alhamdulillah itu terus berkeberlanjutan sampai sekarang pun. Kalau tiap ada teman-teman pernah lihat konten-konten aku kayak nonton film aja, filmnya Dian Sastro. Sinematik gitu ya. Pasti ini apa namanya, Astra tuh ngajak aku, gandeng aku lagi gitu. Terus kalau mungkin produk-produk ya yang kemarin shampoo, skincare, baju-baju scrub. Dan alhamdulillah saya selama kerja nggak pernah beli baju scrub. Nggak pernah beli baju scrub. Terima kasih. Dan sebenarnya ya teman-teman, tadi Mas Reza kesini tuh pakai scrub ya, baju scrub nurse-nya gitu kan. Tapi karena saya minta untuk ganti ya, jadinya ganti pakai baju batik. Tapi sebenarnya nanti kalau next kita ngobrol lagi, kita kayaknya pakai gini aja ya, yang lebih casual ya. Nah itu endorse ternyata loh. Iya nggak pernah beli kan gitu kan. Terus ada lagi sekalinya saya diundang untuk visit ke suatu kota misal gitu, itu juga lumayan alhamdulillah. Bahkan sempat di tahun 2024 itu saya untuk diundang ke saya sempat post perjalanannya ke daerahnya Laskar Pelangi. Itu impian saya banget tuh ya. Dan itu pun untuk visit segala macam, pesawat dan makan minum hotel segala macam itu udah ditanggung semua. Dan ada fee-nya pula gitu. Nah itu sebenarnya dari branding dan semuanya itu dapat banget katanya di mereka. Dan bahkan sebenarnya ini ada beberapa yang sudah sempat ngubungin buat Kak,
udah pernah nonton Pacu Jalur nggak gitu? Pacu Jalur, tapi belum sih. Kalau kita undang ke premiernya ke kami nggak sih ke daerah kami? Enggak, mungkin yang di gini ya, Pacu Jalur yang wisatanya, itu terus habis itu untuk ini juga apa namanya event lari gitu misalkan. Event lari kan lari nih. Nah, apa tadi? Marathoners dan runners. Yes. Dan marathoners. Nah, itu lumayan untuk jadi seorang running squad itu udah dapat gaji bulanan, terus head to toe, baju, kacamata, semua ya, juga dari tanggung, gitu, kayak kacamata gitu kan, itu mereka tanggung, sepatu gitu. Tadi baru minggu lalu deh saya disuruh ngisi ukuran baju jersey-nya apa, sepatunya apa, gitu. Terus habis itu gaji bulanan dan kompensasi untuk saya mengikuti sebuah race. Misal saya pengen ikut sebuah race apa gitu. Saya tuh udah ada biaya kompensasi dari mereka. Jadi untuk saya ikut itu udah free semua. Gitu. Setiap event running yang mungkin ada kerjasama dengan brand itu gitu kan. Jadi nanti disponsori gitu ya. Banget gitu. Itu sih untungnya gitu loh. Makanya juga sekarang brandingnya mulai gini ya, running ya. Running. Terus uniknya kemarin Mas Hadi ya, kayaknya kita sempat lihat juga di profile atau di postingannya di HUT RSUD ya, kalau nggak salah bikin event running. Dia larinya pakai scrub, pakai headcap. Aku nonton itu. Nonton kan ini makanya. Ini unik juga kan. Karena itu salah satu branding karena menurut aku tuh sebenarnya perawat yang berlari itu juga banyak. Cuma yang mau branding diri bahwa kita ini perawat dan kita lari itu belum ada. Tapi kalau dokter udah mulai banyak gitu. Jadi kenapa enggak gitu loh. Jadi kita bikin juga gitu. Malah masuknya bisa jadi dua brand, brand scrub sama brand lari kan gitu. bisa. Nah, bisa. Mantap ya gitu ya, kalau menginspirasi sekali. Dan kita beranjak deh ke Mas Adi gitu. Mas Adi juga kan beberapa kali sempat kan kemarin masuk beberapa brand gitu kan, termasuk spill juga lah apa namanya side hustle-nya sebagai business owner, tunjung caregiver sama manajer kliniknya kan gitu. Kalau boleh milih mungkin milih di sana sebenarnya ya. Ini udah bisa desain. Udah bisa desain ya. Jangan Bapak Ibu Direktur. Jangan. Ini beda konteks ya. Bilang karena saya di spill dong. Oke. Kalau saya mungkin ini ya, mungkin saya cerita dari awal pertama kali modern ya. Memang kita secara nggak sadar memang akhirnya brand itu masuk. Memang saya nggak ada kerjasama khusus ya. Karena memang mungkin masih lokalan lah istilahnya, belum viral sampai yang nasional. Tapi kalau endorse itu memang kita udah jelas red card ya. Jadi mau endorse produk A gitu misalkan kategorinya sekian gitu. Jadi per rate-nya per video kan itu. Terus kemudian yang memang saya dapatkan lebih banyak itu adalah justru di luar dari kontennya. Jadi kayak diundang jadi narasumber, terus kemudian diundang jadi pembicara, dan itu lumayan memang setahun itu masuk beberapa kali ya, kayak udah ada agendanya gitu. Ini kan lumayan banget ya. Itu udah masuk semua. Terus kemudian yang paling enak sih sebenarnya adalah dari hasil personal branding saya di media sosial itu, growth bisnis saya cukup bagus ya. Karena sekali lagi saya targetnya memang tidak viral dari awal. Memang target saya adalah nggak viral yang benar-benar viral. Kalau mau bikin viral gampang banget. Di ruang operasi saya bikin sesuatu yang aneh-aneh udah viral. Skandal aja. Viral semuanya gitu. Dan setelah itu tinggal kita follow up aja kan. Akhirnya masuk. Tapi saya memang targetnya adalah bagaimana bisnis yang dulu saya bikin masih kecil, dengan saya masuk personal branding yang kuat, itu growth-nya lancar. Dan memang ternyata setelah saya punya Tunjung Biru itu hampir dari 2016 akhir, berarti hampir 10 tahun. 10 tahun itu wah udah bagi saya memang sudah cukup. Artinya cukup lah untuk memberikan dampak yang luar biasa. Itu menghidupi tenaga. Saya menghidupi ada
kurang sekarang tuh ada 100 lebih staff saya yang memang bergantung ke saya. Jadi kalau kita dapat pasien, kita dapat, artinya mereka percaya kan melihat portofolio kita bahwa memang benar nih orang yang memang benar-benar perawat dan ngerti manajerial gitu. Jadi sehingga mereka mempercayakan lansianya, menunggu pasiennya ke kita, dan itu juga membantu banyak orang. Jadi saya udah nggak mikirin untuk diri saya lagi. Kalau dulu mungkin masih di posisi itu, tapi kalau sekarang lebih bagaimana orang-orang yang bekerja ini mereka tetap dapat dari growth bisnis. Makanya saya menjaga growth bisnis ini gimana caranya saya tetap tetap personal brandingnya tetap harus bagus. Nah yang terakhir memang yang paling boom adalah ya itu tadi, jadi manajer. Jadi mungkin saya share spill sedikit ya. Iya itu perlu. Kayak Nasras tadi kan glowing ya. Mungkin saya bisa jawab boleh kan sekalian nanti kan. Di 2022 sudah dari 2020 sampai 2022 itu sudah pernah menjadi bagian untuk skincare, dan juga ini sebenarnya saya sempat jadi perawat manager untuk klinik kecantikan. Tapi alhamdulillah semenjak gara-gara konten itu sekarang saya bisa buka praktek mandiri saya yang khusus untuk estetik. Jadi kalau bisa dibilang perawat praktek mandiri yang pertama kali terjun langsung khusus untuk estetika kulit dan kelamin itu saya. Di Denpasar. Oh, di Denpasar. Itu nggak balik. Iya, jadi seringnya pulang balik. Saya prakteknya Jumat, Sabtu, Minggu. Oh ya, sekalian promo. Baiklah. Wah, nggak jadinya terus. Kan bisa nanti. Iya. Nggak apa-apa. Walaupun ini masih objek. Kan segmennya beda. Segmennya itu kan kutub utara. Iya. Ini dia kutub selatan. Kayak gitu kan. Iya, memang yang paling bawah adalah yang terakhir ya. Jadi manajer itu. Jadi setelah jadi manajer memang arahnya saya bikin di 2026. Target konten saya adalah bagaimana saya menjalani hari-hari saya sebagai seorang manajer, dan kemudian bagaimana saya mulai konten jalan-jalan, kemudian tapi sambil bahwa menjelaskan ketika kita jadi perawat dapat side hustle, ini loh manfaatnya kita bisa dapat itu. Jadi tapi untuk cuan mungkin ya cukup beli villa enggak sih kayaknya sampai ini ya minimal lalu lah ya cukup lah gitu kan. Yang jelas kan sudah bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri kan sudah cukup gitu kan, untuk keluarga. Nah itu sih benar-benar menginspirasi banget gitu ya, menginspirasi sekali obrolan-obrolan kita sore hari ini. Kalau nontonnya sore nanti mungkin sore, malam mungkin malam. Hari inilah intinya gitu ya, bahwa menjadi seorang tenaga kesehatan khususnya perawat itu benar-benar multi talent dalam arti sebenarnya, dan multi channel juga yang bisa kita kembangkan ya, seperti tadi sebagai perawat profesional, karena beliau lagi ya, mereka berdua ini adalah nurse di rumah sakit, tapi ternyata bisa konten, bisa memiliki side job lain, memiliki bisnis dan sebagainya, yang itu sangat-sangat amat bermanfaat untuk kita kan gitu ya, sebagai seorang tenaga kesehatan ataupun nanti adik-adik kita mahasiswa kan gitu ya. Dan dari obrolan kita hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa perawat itu adalah sebuah profesi yang memiliki value yang tidak biasa ya, value yang besar banget. Setuju ya. Jadi kita punya ilmu, kita punya caring yang bisa kita gunakan untuk masuk ke semua bidang yang kita inginkan sebenarnya. Terbukti dari teman-teman narasumber kita sore hari ini, konten, personal branding, bangun usaha sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi, itu semua bisa kita laksanakan sebagai seorang perawat gitu ya. Karena di era sekarang, kalau menurut sebuah quotes gitu kan, yang barusan saya ketik sendiri gitu ya, bahwa perawat itu bukan cuma caregiver tapi juga kreator. Ya kan? Masuk nggak? Masuk. Jadi masuk. Tapi ada tambahannya gitu ya. Perawat itu bukan cuma caregiver tapi juga kreator, edukator, dan entrepreneur.
Yes. Iya, karena itu masuk semua kan. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Reza, Mas Adi atas obrolan dan insight yang sangat menginspirasi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bisa diskusikan tadi bisa bermakna setidaknya untuk teman-teman sejawat kita profesi perawat entah di rumah sakit, entah di puskesmas. BTW saya di puskesmas gitu kan. Mahasiswa keperawatan yang ingin memanfaatkan platform digital ini bisa kok, bisa banget malahan, dan benefitnya banyak banget malahan gitu ya. Dan tidak terasa waktu kita sudah berakhir untuk diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya untuk bisa menginspirasi lagi teman-teman sejawat kita ataupun adik-adik kita mahasiswa. Sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai seorang perawat, kita bisa sesuai dengan tema HUT PPNI tahun 2026, yaitu HUT yang ke-52, bahwa perawat profesional itu adalah sebagai model ekonomi bangsa untuk kesejahteraan masyarakat, bahwa kita juga berperan loh dalam ekonomi ini. Makanya temanya adalah nurse creator, mengembangkan diri in this economy gitu ya. Side hustle in this economy. Baik, sampai jumpa teman-teman di kesempatan berikutnya di obrolan-obrolan yang menginspirasi lagi. Stay tune di akun-akun media sosial dari DPW PPNI Bali, baik itu YouTube, TikTok, Instagram, karena kita belum tahu ini akan boomingnya di mana. Mudah-mudahan bisa ya, karena nanti kita akan klip-klip masuk ke Instagram, TikTok, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan bisa berguna untuk kita. Sekali lagi, selamat sore kalau waktu sekarang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.